Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan semangat selalu, nggih. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tematik yaitu pembelajaran PPKN. Kemarin kita sudah selesai mempelajari IPA, sekarang kita mulai memasuki PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN hari ini, silakan Ananda persiapkan terlebih dahulu alat tulis LKS tema 1 maupun rangkuman tema 1. Kemudian duduk rapi dan baca basmalah. Dan jangan lupa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau pengamalan-pengamalan dari sila-sila Pancasila. Sebelum kita mempelajari nilai-nilai Pancasila, alangkah baiknya kita membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 sila Pancasila. Kita masuk ke nilai sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan oleh bintang yang mempunyai makna kebebasan menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Nilainya adalah nilai ketuhanan. Nah, untuk itu, apa saja contoh dari pengamalan nilai Pancasila yang pertama? Karena maknanya adalah kebebasan menjalankan ibadah, maka contoh sikapnya yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Contoh lain, rajin beribadah, menghormati orang lain melaksanakan ibadah. Ada juga bermain dengan teman yang berbeda agama, bekerja sama antar pemeluk agama. Dalam Islam diperbolehkan untuk bekerja sama antar pemeluk agama. Akan tetapi yang tidak boleh adalah bekerja sama dalam hal akidah. Kemudian lanjut ke sila yang kedua, dilambangkan oleh rantai. Sila yang kedua maknanya adalah diperlakukan sama sesuai harkat martabat. Jadi semua rakyat Indonesia diperlakukan sama sesuai harkat dan martabat. Oleh karena itu nilainya adalah nilai kemanusiaan. Contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak membedakan si kaya dan si miskin. Kemudian ada juga membantu sesama. Membantu sesama itu masih global atau masih umum. Yang khusus mungkin membantu korban bencana alam, membantu teman yang sakit, memberikan makan pada fakir miskin. Nah, ini contohnya yang ketiga juga termasuk membantu sesama, yaitu memberi sedekah. Ada juga membela kebenaran untuk kepentingan bersama. Ini contoh dari sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mengamalkan sila kedua. Lanjut sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Maknanya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu nilainya adalah nilai persatuan. Nah, contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga ini
sikap-sikap yang menimbulkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, gotong royong. Gotong royong itu pasti dilakukan bersama-sama, karena itu manfaatnya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi gotong royong termasuk pengamalan sila ketiga. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air juga menimbulkan rasa persatuan. Ada juga berteman tanpa membedakan suku dan golongan. Ini juga termasuk cara untuk menjaga persatuan. Oleh karena itu, ketiga contoh di sini termasuk sila ketiga. Kita lanjut ke sila keempat, dilambangkan oleh kepala banteng. Dengan makna pengambilan keputusan dengan musyawarah. Oleh karena itu, nilainya adalah nilai kerakyatan. Contoh dari pengamalan sila keempat yaitu yang pertama, musyawarah. Ada juga menghargai pendapat orang lain. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketiga contoh ini menunjukkan makna dari nilai sila Pancasila, yaitu pengambilan keputusan dengan musyawarah. Kemudian sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas, mempunyai nilai keadilan dengan makna manusia memiliki hak yang sama, mencintai pembangunan untuk kemajuan bangsa. Itu makna dari sila yang kelima. Untuk contoh-contohnya yaitu gemar menabung. Nah, gemar menabung itu termasuk mencintai pembangunan untuk kemajuan bangsa. Maka gemar menabung adalah contoh pengamalan sila kelima. Kemudian menghargai hasil karya orang lain, termasuk makna dari manusia memiliki hak yang sama. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih tua duduk di kendaraan umum. Ini juga termasuk makna manusia memiliki hak yang sama. Begitu juga contoh yang lain, menghormati hak orang lain, juga termasuk pengamalan dari makna memiliki hak yang sama. Nah, inilah kelima dari pengamalan ataupun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita ulangi lagi. Untuk sila pertama dilambangkan oleh bintang, mempunyai nilai ketuhanan dengan makna kebebasan beribadah. Yang kedua, lambangnya adalah rantai, nilainya nilai kemanusiaan. Semua rakyat Indonesia diperlakukan dengan sama, baik harkat maupun martabatnya. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nilainya adalah nilai persatuan. Nah, maknanya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng, nilainya nilai kerakyatan dengan makna mengambil keputusan dengan musyawarah. Dan sila yang kelima dilambangkan oleh padi dan kapas dengan nilai keadilan, mempunyai makna manusia memiliki hak yang sama serta mencintai pembangunan untuk kemajuan bangsa. Nah, ketika ada sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila, maka ada juga contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Misalkan di sekolah, berteman dengan yang kaya saja, itu termasuk contoh perilaku yang tidak mengamalkan sila kedua. Kemudian suka mencontek, ini juga termasuk pengamalan dari bukan pengamalan, tapi tidak mengamalkan dari sila yang pertama. Tidak mau mengikuti upacara bendera.
termasuk tidak mencerminkan sila yang ketiga. Contoh lain di rumah, bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu termasuk contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai sila pertama maupun sila kelima. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Membantah orang tua. Berbohong kepada anggota keluarga lain. Kemudian contoh selanjutnya mungkin di masyarakat. Tidak mau menjenguk tetangga yang sakit. Ini termasuk tidak mencontoh atau tidak mencerminkan sila yang kedua. Melarang orang lain beribadah, tidak mencerminkan sila pertama. Suka pamer kekayaan, tidak mencerminkan sila pertama maupun sila kedua. Itulah tadi contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, demikian materi untuk nilai-nilai Pancasila. Silahkan kalian boleh cari pengamalan sila di sekitar kalian maupun contoh perilaku yang tidak mencerminkan sila Pancasila di sekitar kalian. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Ustadzah tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.